Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota 1 Nur Alim, 2 Irfan, 3 Febrian, 4 Adino, 5 Devi. Berikut bab yang kami akan bahas tentang perubahan dan peradaban. Berikut materi yang akan kami bahas yaitu 1. Latar belakang perubahan pendidikan, 2. Pengertian perubahan pendidikan, 3. Perkembangan inovasi pendidikan, 4. Konsep dasar perubahan atau inovasi, 5. Sasaran program, 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan atau inovasi pendidikan, 7. Tujuan dan upaya pembaharuan pendidikan. Latar belakang perubahan pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru yang seringkali tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapkan dunia pendidikan demikian luas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia yang pemikirannya terus berkembang, dan yang kedua, karena usaha pendidikan harus berorientasi ke masa depan yang seringkali tidak dapat diramalkan oleh manusia. Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak asasi manusia, sistem pemerintah, dan agraris tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Sebagai suatu sistem, permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk sistem itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah guru, siswa, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, dan materi. Unsur-unsur eksternal pun seperti tuntutan masyarakat dan penentu kebijakan pendidikan formal, atau mulai dari perumusan GBHN sampai ke petunjuk teknik pelaksanaan kurikulum, turut memberikan sumbangan terhadap munculnya problematika di atas. Untuk menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut, pendidikan berupaya untuk melakukan pembaharuan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Selain itu, perubahan pendidikan juga diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan menurut ukuran tertentu. Ukuran tersebut berupaya norma, tujuan yang dicita-citakan, kegunaannya secara praktis dalam hidup bermasyarakat, nilainya dalam mengembangkan harkat manusia seutuhnya dan mutu kehidupannya, atau norma-norma lain yang diterima oleh masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian perubahan pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tak pernah henti. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan berasal dari istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha, invention dan discovery. Dalam hal ini, Ibrahim 1989 dan dalam Nor 2001 mengatakan bahwa invention adalah
penentuan yang berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesudah hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat. Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah. Nur 2001. Perkembangan inovasi pendidikan. 1. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan individu atau organisasi mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai pada menerapkan. 2. Model-model proses inovasi yang berorientasi pada individu ditemukan oleh beberapa ahli, yaitu Levitz dan Staiter, Coley, Roger, Robertson, Schoenmaker, Klunglen, Saltman, dan Brocker. 3. Model-model proses inovasi pada organisasi ditemukan oleh Mill, Sherpat, Hage, dan Aiken, Wilson, Saltman, Tunchan, dan Holbeck. 4. Model proses inovasi dalam organisasi menurut Saltman, Tunchan, Holbeck meliputi 2 tahap, yaitu permulaan dan penerapan, molementasi. 5. Tahap permulaan terdiri dari 2 langkah, yaitu pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan langkah pengambilan keputusan. 6. Tahap penerapan, implementasi, meliputi langkah awal mencoba menerapkan sebagian inovasi dan langkah kelanjutan, pembinaan dan penerapan inovasi. Komponen dasar pembaharuan atau inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi harus disebarluaskan. Salah satu bekal yang berguna bagi usaha memasyarakatkan inovasi adalah memahami karakteristik inovasi dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses penyebaran inovasi ke dalam satu sistem sosial. Karakteristik inovasi menurut Roger yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi adalah keuntungan relatif dan kompatibel, kompleksibilitas, triabilitas, dan observabilitas. Sasaran program pembaruan inovasi. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Contoh-contoh inovasi dalam komponen pendidikan antara lain pembinaan personalia, banyaknya personal, dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian, hubungan dengan sistem yang lain, strategi, bahan belajar, dan model pembelajaran seperti quantum teaching, pembelajaran dengan menggunakan internet seperti website. Faktor yang mempengaruhi pembaruan inovasi pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat diciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini harus disebarkan agar terjadi perubahan sosial. Usaha penyebaran inovasi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan sesuatu inovasi ditentukan oleh banyak faktor, seperti yang dikemukakan Ibrahim, yang estimasi tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik, dan kurangnya motivasi inovasi yang tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima, dan di sebab lain adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Selain faktor-faktor utama penghambat inovasi tersebut di atas,
Ada faktor lain yang menghambat inovasi dalam bidang pendidikan, yaitu faktor kegiatan belajar mengajar seperti pribadi guru dan siswa yang tidak bisa menerima perubahan faktor ini, faktor internal dan eksternal, serta sistem pendidikan yang berlaku. Dari hasil penelitian dari beberapa ahli ditemukan beberapa hambatan dalam penyelesaian inovasi, antara lain hambatan geografi, hambatan sejarah, hambatan ekonomi, hambatan prosedur, hambatan personal, hambatan sosial budaya, dan hambatan politik. Tujuan dan upaya pembaharuan pendidikan. Tujuan pembaharuan pendidikan dilaksanakan agar pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta dididik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya sistem pendidikan selalu menghadapi tentang pembaruan seiring dengan timbulnya kebutuhan baru, dan untuk menghadapinya diperlukan pembaruan terhadap pendidikan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Pembaruan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga pendidikan. Baiklah, saya Andino akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pembaruan landasan yuridis. Pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena landasan yuridis berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifat mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagakerjaan. Pembaruan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pelajaran sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, dan 2006. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pembaruan pola. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lahan waktu belajar pada suatu pendidikan. Pembaruan pola masa studi sebagai suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan panjang masa studi ataupun pengurangan perpendekan masa studi. Perubahan pola tersebut dilakukan dengan tujuan dan alasan-alasan tertentu. Pembaruan tenaga pendidikan.
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan,